warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ihya Ulumuddin. Siapa yang tahu kitab Ihya Ulumuddin? Siapa yang ngarang? Siapa? Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali. Begini. Temanya, ya, maudhu itu tema. Syurutu nailil ilmi lil Ghazali. Jadi syarat-syarat memperoleh ilmu, syarat-syarat mendapatkan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, jadi nama aslinya beliau itu Abu Hamid. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, zakara syuruta nailil ilmi fi kitabihi. Beliau menyebutkan syarat-syarat memperoleh ilmu di dalam kitab beliau. Tadi apa nama kitabnya? Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Wa khassa, ya, fi Ihya Ulumuddin, khususnya beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, minasyurutil lati wada'aha linailil ilmi. Itu di antara syarat-syarat, ya, orang untuk memperoleh ilmu. Satu, al-wahid, al-awwal, sofa'un niyah wal ikhlas. Jadi yang pertama adalah kesucian atau kebersihan niat dan ikhlas. Jadi orang kalau nuntut ilmu itu syarat yang pertama sebelum apa-apa, sebelum yang lain, itu niat yang bersih, niat yang ikhlas. Apa maksudnya? An yakuna tolabul ilmi khalisan liwajhillahi ta'ala. Bahwa hendaklah menuntut ilmu itu harus bersih, harus suci, harus clear, semata-mata liwajhillahi ta'ala, mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ligordi dunyawi, sama sekali tidak punya tujuan yang sifatnya duniawi. Ya, jadi enggak tuh, ya, menuntut ilmu tujuannya nanti supaya terkenal, supaya jadi orang kaya, supaya istrinya banyak. Kan kalau orang pinter kan begitu. Kalaulah nanti betul kejadian, walaupun tanpa diniatkan, benar dia istrinya jadi banyak, jadi orang kaya, terkenal, mobilnya juga bagus, itu bukan jadi tujuan. Ya, bukan jadi tujuan. Tapi kalaulah itu dia peroleh nanti di kemudian hari, itu salah satu BT, bonus yang Allah berikan kepada orang alim, tapi bukan menjadi tujuan. Jadi tujuan pertama harus menggapai, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan la li gharbi dunyawi, sama sekali tidak ada tujuan yang sifatnya duniawi. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali misu al-jah. Jah itu apa namanya? Kehormatan, harga diri. Ya, karena nanti ya kalau dia jadi orang pintar, jadi orang ahli, dielu-elukan. Kalau di sebagian kampung itu pengen kalau anak gadisnya dinikahinnya sama Pak Kiai. Itu salah satu jah. Dalam bahasa Arab namanya jah. Jah itu artinya kehormatan, harga diri. Kemudian awil mal, atau dia memperoleh harta yang banyak, ya, memperoleh harta yang banyak. Tapi lagi-lagi ini tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti di kemudian hari dia memperoleh yang sifatnya duniawi, ya itu salah satu bonus, bukan menjadi tujuan. Satu, ada 8 ini, bisa sampai jam 8 ini. Yang kedua, al-jaddu wal ijtihad. Al-jiddu, karena nggak ada barisnya ini, saya baca salah barisnya. Al-jiddu wal ijtihad. Apa jid? Jid itu artinya sungguh-sungguh. Wal ijtihad juga artinya sama. Orang Arab tuh kadang-kala kalau ngomong tuh suka begitu diulang-ulang, ya. Jadi ungkapannya berbeda, ya, tetapi tujuannya sama. Maknanya sama, jid.
Makanya sering mendengar kita manjadda wajada. Jadi siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh. Jadda, jadi jiddu, ya. Al jiddu wal ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Jadi untuk ilmu itu harus dengan kerja keras. Tanya Ustaz Halwani, pesantren dari mulai Jawa Timur, anak tutor, lanjutin lagi di Banten, ya walaupun orang Betawi. Ya, jadi dari mana? Dari Jawa Timur terus ke Banten. Belum selesai, lanjutin lagi S2-nya di IAIN. Jurusannya bahasa Arab juga. Lama belajar bahasa Arabnya. Katakanlah di Gontor 3 tahun, di Banten 3 tahun, di IAIN 4 tahun. Berapa tahun belajar mudah? 3, 4. 10 ya? Iya 10 tahun. Lah kita nyantri cuma berapa hari? 4 hari. Jadi pesantren kilat itu cuma sebagai trigger. Tahu trigger? Pendorong aja. Jadi sesungguhnya kita nanti setelah kita dari Madani ini kita belajar sungguh-sungguh. Sering saya mengatakan nih sekarang ini saya kitab-kitab saya aja tanya Pak Alwani itu kitab saya diambil sama Pak Alwani, diambil juga boleh. Dulu saya tanya istri saya, beli kitab ya kalau ada pameran di Jakarta, pameran internasional, beli kitab saya. Nah, sampai harus pinjam duit dan lain sebagainya. Nah sekarang ini udah berapa puluh tahun, 15 tahun mungkin saya nggak pernah beli buku. Karena buku saya udah ada di sini. Nih, buku yang tadinya berlemari-lemari sekarang cukup setelapak tangan kita. Nanti kalau kalian ya, bapak-bapak, saudara-saudara ingin belajar sama saya, coba Pak, itu benar nggak bisa dijadikan sebagai pusat ilmu? Saya kasih tahu bagaimana caranya. Ya, bagaimana cara menggunakan ini untuk kita belajar. Belajar apa saja. Ya, belajar apa saja itu sekarang sudah kita dapatkan di sini.